Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang ini kita kedatangan tamu istimewa nih ya. Beliau dengan Mbak Siska dan juga Mas Krisna. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Siska, Mas Krisna. Saya semua ya. Alhamdulillah. Tema hari ini kita jangan yang berat-berat teman-teman. Tema hari ini kita tentang dunia entertain. Kebetulan Mbak Siska ini sudah 13 tahun ya tempo hari di mana? Di radio MJFM, lebih ke broadcasting ya Pak. Oh, broadcasting. Dan beliau saat ini adalah sebagai owner dari Radio Elsanda. Radio Elsanda juga dari event organizer. Iya. Luar biasa. Dan Mas Krisna ini beliau MC profesional ya. Sekaligus juga saat ini menjadi brand ambassador dari beberapa merek ya. Baik teman-teman, kita mulai dari Bu Siska. Bu Siska, ini kawan-kawan mau tahu nih Bu Siska, perjalanannya Bu Siska dikenal sebagai penyiar di MJ ya, dan kita pun mengenal Mbak Siska ini adalah penyiar yang sudah legendaris nih dari mudanya sampai dengan sudah tidak muda sekarang ya. Oh gitu ya. Saya merasa masih muda ya. Kalau orang radio itu merasa masih muda terus ya Chris ya. Karena ada gini Pak, kalau suara tuh nggak pernah tua. Baik. Oke, boleh usia nambah, fisiknya mungkin agak tua, tapi suara itu nggak pernah tua. Itu kalau di dunia radio. Tetap powerful ya. Betul. Ya, beliaunya, betul. Walaupun sudah tidak muda seperti dulu ya. Betul. Mbak Siska bisa diceritain kira-kira waktu di radio di MJ kira-kira ada apa kejadian yang paling belum bisa terlupakan gitu? Siska 13 tahun tuh di MJFM ya. Kalau mungkin orang Indramayu tahu itu di Pertigaan Perahu Pak. Iya. Nah di situ ada satu gedung yang sekarang bukan lagi radio. Itu saya dibesarkan di radio itu. Saya juga berterima kasih sekali ya. Karena saya banyak ilmu yang didapatkan dari MJFM itu. Sehingga saya bisa di titik ini gitu. Untuk pengalaman yang di radio MJFM itu semuanya kenangannya ya beragam ya Pak ya. Ada suka duka itu pasti ada. Tapi jujur aja sebenarnya saya tuh nggak pernah bermimpi jadi seorang yang menekuni bidang radio, nggak ada gitu. Kalau mungkin cita-cita murninya banget dulu saya pengen jadi dokter gitu kan, dulu gitu. Kebetulan kan saya itu ngerti lah gitu posisi ekonomi keluarga nggak mungkin gitu. Walaupun ya punten ya saya juga ngerti karena saya orang tua udah nggak ada gitu ya Pak ya dari kecil ya. Jadi kalau bisa dikatakan itu radio, saya tuh emang kepepet gitu loh Pak. Tapi kepepetnya di jalan yang benar Krisna. Mau dong. Iya. Jadi pada saat itu saya namanya orang tua yatim dari kecil, jadi saya harus bagaimana bisa kuliah dulu gitu Pak. Jadi saya harus kuliah bagaimana caranya tidak membebankan kepada kakak-kakak saya gitu. Jadi saya harus mandiri. Nah pada saat itu saya tuh sepele banget lagi nunggu angkot di depan MJ itu, elep mau ke Jatibarang. Ada teman saya, sis, ayo ada radio baru nih, kamu daftar dong. Udah, aku nggak bisa penyiar. Udah kamu tuh ada basic, coba aja. Udah saya tuh nyoba gitu Pak, saya bikin lamaran, banyak yang daftar. Saya merasa, aduh saya nggak punya pengalaman radio, yang lain udah pengalamannya banyak ya. Agak minder juga ya, pada saat interview itu banyak Krisna, hampir sekitar 30 orang deh. Tapi itu qadarallahnya banget, pada saat itu saya sendiri yang keterima Pak. Jadi lucu, temen yang ngajakin malah nggak keterima, saya keterima yang nggak punya basic pengalaman. Nah mungkin kalau dulu kita itu setelah interview dikasih pernyataan gitu Pak, ngapa dengan gaji yang ditawarkan mau. Nah saya jawabnya bukan masalah nominal, bukan nggak butuh uang, tapi saya belum tahu bagaimana kemampuan saya. Dan saya yakin apabila saya punya kemampuan, perusahaan pun akan menilai bagaimana kepantasan nilai untuk penggajian buat saya. Nah akhirnya mungkin di poin itu saya yang diterima pada saat itu. Baik teman-teman, kita ambil resume dikit. Ini jurusnya namanya The Power of Kepepet ya Bu? Iya bener. Jadi beliau ini saat itu tidak berpikir mau jauh mengenai dunia karir ya, enggak. Tapi berpikirnya adalah bagaimana saat itu bisa membantu dari sisi ekonomi untuk biaya kuliah. Yang penting kuliah saya bisa punya uang sendiri gitu Pak. Jadi tidak membebankan siapapun itu. Dan kebetulan jalannya memang melalui jalan
Kepepet tadi. Menjadi seorang penyiar dulu ya. Betul, radio ya. betul Pak. Dan beliau sekarang sudah menjadi seorang owner dari salah satu radio. Nah itu juga sama, nggak kepikiran juga Pak. Jadi di MG itu semua bagian sudah Siska diamanahkan terus dari mulai saya sempat jadi wartawan loh Pak. Saya wartawan, saya turun ya sempat waktu zamannya Pak Bupati lama ya Pak OP itu saya turun meliput beberapa peristiwa-peristiwa penting Indramayu. Tapi intinya saya tuh orangnya senang belajar gitu Pak. Jadi apapun yang diamanahkan walaupun saya belum pernah mencobanya, saya nih harus bisa. Gimana caranya saya harus bisa, itu dulu. Baik Bu Siska, sekarang kita beralih pertanyaannya ke adiknya beliau nih. Dengan kacamatanya yang khas nih ya, di samping kita sudah ada MC profesional ya. Mungkin teman-teman yang sering datang ke kondangan, kehajatan, sepertinya wajah beliau sudah nggak asing ya. Dengan Mas Krisna Aji ya. Nah, beliau MC profesional. Mas Krisna, saya mau tanya ya, Mas. Kebetulan juga kita kenal melalui Bu Siska ya. Melalui Mas Siska beliau. betul. Jadi Mas Krisna sudah banyak collab dengan beliau sebelumnya. Kita ketemu satu radio. Waktu itu beliau justru sebagai station manager. Aku junior yang memang waktu itu apply untuk radio announcer. Radio announcer, baik. Ketemu beliau itu station manager sekaligus juga manajer marketing. Jadi beliau itu multi talenta yang saya tahu gitu ya. Plus juga manager of air gitu. Oh, wow, waktu itu iya, manajer segala manajer lah ya. Seperti itu. Dan saya waktu itu mengawali karir saya untuk di kota Indramayu adalah melalui radio yang sama. Di MGFM. Cuman sebelumnya ada basic juga. Sebelumnya itu saya sempat study di Jawa Timur. Itu ada di Akbar FM. Jadi sama juga selama saya kuliah dari semester 1 itu minggu kedua saya ikutan casting untuk radio announcer di Jawa Timur. Itu juga awalnya sama karena di keluarga itu nggak ada yang kuliah awalnya. Saya pikir saya mau jadi apa nih kalau nggak kuliah. Mbak Siska ya, Mbak Siska nih, dunia penyiar itu di masanya ya, kebetulan saya juga generasi tahun 2000-an ya. Iya, hampir itu sama sepertinya glamor banget dulu. Iya, betul. Dan paling dikenal dan paling banyak fansnya. Iya. Saat itu. Jadi kalau sekarang dulu belum ada gadget begini. Iya, belum ada. Zaman kita belum ada. Iya. Belum ada orang tuh masih lewat telepon, lewat SMS gitu ya. Ya request lagu kan pakai requestnya telepon lewat telepon. Pakai atensi gitu kan, yang kertas atensi kan zaman kita contohnya dulu. Gimana Mas Krisna mau titip lagu untuk siapa? Iya, Mas? aduh. Jadi gimana kira-kira? Jadi by request ya? Iya. By request telepon apa teriak atensi nih? Atensi coba. Jadi kalau atensi itu gini, dari siapa tulis tuh, terus alamatnya, terus kirim salamnya buat siapa aja, terus ucapannya apa, kayak gitu. Dan request lagunya apa. Nah sekarang saya mau coba kita kembali ke masa lalu ya. Seolah-olah Mbak Siska ini masih jadi penyiar. Siaran ya, oke, baik-baik. Iya. Ceritanya ini bohong-bohongannya nih ya. Ya nggak apa-apa, memang kalau di mobil juga aku suka kayak gitu Krisna. Jadi kadang kala gini Pak, kita itu penyiar tuh pasti kangen sama suasana siaran, walaupun nggak lagi siaran gitu kan. Kadang kala di mobil tuh ada lagu kita langsung aja kayak siaran gitu. Nah kalau ini aku disuruh apa ini? Ini disuruh siaran atensi ya. Nah kita mau dengerin lagu apa nih? Misalnya lagu apa Mas Eldo? Lagu apa? Bebas. Boleh. Katon Bagaskara waktu itu lagi hitsnya gitu ya. Cinta Putih ya? Kasih Putih apa Cinta Putih tuh? Yang Katon Bagaskara, Cinta Selembut Awan. Cinta Selembut Awan. Teman-teman, kita nostalgia MGFN dengan lagunya dari Katon Bagaskara, Cinta Selembut Awan. Ya, selamat siang semuanya untuk Mitra MG, apa kabar? Semoga siang hari dalam keadaan sehat ya. Dan masih bersama saya Siska Kartika di acara siang hari ini, tentunya sampai 1 jam ke depan akan menemani Mitra MG semuanya dengan lagu-lagu yang wah siang hari ini bikin adem suasana. Katon Bagaskara, Cinta Selembut Awan. Cinta selembut awan. Teman-teman jangan bayangin bahwa proses setting audionya ya
di zamannya itu sama dengan hari ini. Iya, beda. Kalau hari ini semua serba digital, Computerized, ya, ya. gampang banget mengedit. Kalau zaman dulu, seingat saya masih analog. Iya, Jadi betul banget. masih pakai kaset, Kaset, ya, iya. tahun 2000-an masih kaset, CD itu masih jarang Masih lah. jarang, iya. Dan belum ada MP3 Betul, selesai. betul, Jadi masih iya. teknologi kaset dan CD. Iya. Nah itu seberapa Sulit riwehnya riwehnya kira-kira gitu ya, bahwa saat untuk- itu tuh untuk seorang penyiar maupun krunya Mau bisa membawakan langsung. suasana ambience yang Betul. menyenangkan buat pendengar. Iya. Penyiar dulu sama penyiar sekarang itu beda banget, beda zaman juga. Karena kalau zamannya kita waktu tahun Siska itu masuk jadi penyiar tahun 1999. Oh, 99 aku kuliah sambil siaran. Pada saat siaran itu kita ada tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, di mana kemahiran kita nggak hanya kemahiran dalam berkomunikasi dengan mic, tapi kita mengelola tangan ini harus bener-bener jangan sampai salah klik. Jadi gini, kalau kita sebelum siaran dulu itu pakai kaset, semua kaset itu yang lagu-lagu yang akan di request kita pasti udah tahu ini lagi ngetrennya lagu ini, lagi hitsnya lagu ini, kita udah prepare tuh. Kita pakai apa, pensil ya Krisna ya, digulung dulu Pak. Pas gitu ya, dicoba, oh pas, oh, udah ada 10 kaset yang kita siapin. Nanti kita masukin ini tip 1 lagunya mungkin Jamrut, tip 2 slang, mungkin tip 3 ini harus inget di otak kita, harus inget. Tip-tip ini harus inget nih, saya tadi masukinnya ke mana gitu, jangan sampai salah klik. Nah nanti pada saat orang request itu kita langsung play aja gitu. Masih manual banget. Ada cerita lucu nih. Dulu orang itu minta lagu Dia Mirella, Krisna. Iya, lagu itu lagi hits banget. Cuman saya konsentrasinya lagi buyar, saya nggak tahu, saya lupa naruh di tip 1 atau tip 2. Jadi saya pede banget. Oke, satu tembang yang akan saya putar Dia Mirella. Keluarnya apa coba? Jamrut. Itu yang lagunya nge-up banget. Ambiar. Itu ketawa Krisda, ketawa dalam hati. Ya ampun, aku pura-pura nggak tahu aja ya. Jadi kalau kayak gitu kita jangan kalah gitu Pak sama audiens, jangan sampai kalau zaman sekarang jangan dibully gitu ya. Jadi kita tutupin dulu abis lagu iklan gitu ya, lagu lagi baru saya masuk. Mas Krisna, Ya. yang dikenal ini adalah sebagai MC nih. Ya MC profesional MC ya. Alhamdulillah. Ya. Kita ingin dengar ya, apa namanya greeting awal. Ya, ini kasih contoh nih, seorang MC itu gimana sih greetingnya? Harus apa triknya? Running action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Grahaland Extravaganza. Hari ini berbagai macam atraksi dari mulai seni bela diri, musik, dan seni kontemporer akan kami hadirkan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Bersama saya Krisna Haji dan Grahaland Group. Setelah tadi kita menyaksikan ya pertunjukan dari MC kondang Krisna Haji, ya sekarang kita kembali ke tema lagi mengenai kualitas dari seorang penyiar. Penyiar ya. Penyiar ya, Iya, bukan penyiar ya, penyiar ya. penyiar. Penyiar radio kita tahu ya, banyak beberapa dari penyiar radio yang beralih profesi Iya. sebagai artis. Iya, Saya banyak. yakin Bu Siska bisa lebih menjelaskan sikulan-sikulannya siapa Iya, aja. banyak sekali. Kira-kira ada nggak minat ke sana? Aduh, kayaknya kalau minat ke sana tuh lihat usia ya Pak ya. Kayaknya usia udah nggak ini lagi lah. Kecuali aku mungkin masih di angka 20 tahunan, mungkin saya menggebu-gebu untuk itu. Kebetulan di usia saya waktu di 20 sampai 25 itu kan saya banyak udah di belakang layar gitu ya Pak ya, karena saya manajer marketing. Jadi kata Krisna betul, saya jabatannya gado-gado gitu Pak. Iya. Tapi kalau kita lihat kualitas dari orang yang dari basically-nya penyiar radio, tiba-tiba dia ngetop itu biasanya lebih stabil. Karena kalau basically-nya dari radio itu lebih punya kualitas. Dari cara ngomongnya pasti akan berbeda, cara attitude-nya pun sudah kita biasanya sudah diajarin di radio bagaimana cara bersikap gitu. Lain maaf dengan yang saat ini sering viral di medsos ya. Ya. Mereka ngetop tapi kualitas belum kita teruji. Tapi habis itu gitu. hilang lagi, Bu. Hilang lagi karena Hilang lagi, Mbak kualitasnya Siska. nggak ada. Jadi Gitu. eranya saat ini bisa menarik atensi, langsung viral. Ya, Tapi habis itu udah hilang, redup hilang lagi. gitu. Tapi kalau yang dulu ya, yang banyak di apa namanya, dibangunnya mulainya start awalnya dari penyiar radio, Radio ya. itu mereka lebih punya eksistensi, durability-nya lebih banyak Iya. biasanya. Bahkan Dan karirnya bisa lebih. Betul, semakin orang siap. radio itu Pak lebih kreatif. Jadi kayak Krisna contohnya, basically-nya dia penyiar.
Tapi sekarang dia udah nggak siaran, tapi dia larinya ke MC. Kayak tim saya juga ada Mbak Dinda, dia larinya ke MC tapi tetap siaran. Malah mungkin dia punya dapat rezeki banyak lagi ya dari MC, karena MC itu kan 1 kali bayarannya ya Pak ya. Kalau gajian kan mungkin sebulan sekali. Jadi kalau saya lihat orang dimanapun bidang apapun yang dia geluti, kalau dia fokus manjada wajada itu pasti akan berhasil. Jadi contohnya gini, kayak tim saya, maaf ya mungkin orang merasa penyiar radio apa sih gitu kan, kayaknya untuk menjadi sesuatu yang wow tuh kayaknya nggak mungkin, pemikiran orang kayak gitu. Tapi bagi saya, kalau kita di radio semakin dia kreatif, semakin dianya punya jiwa untuk mengeksplor apa yang dia miliki, itu menjadi sesuatu gitu. Dan saat ini sudah terbukti ya, dari seorang penyiar sudah menjadi owner dari radio dan IO ya Bu ya. Iya, saya juga IO lah. Dengan event-eventnya banyak sekali klien-kliennya ini adalah skalanya nasional. Dalam bisnisnya tentu teman-teman yang saat ini sedang merintis usahanya atau sedang merintis karirnya dan lain sebagainya dan berpikir nanti saya usia 40-an ingin seperti Mbak Siska gitu nah. Kira-kira kiat apa yang bisa disampaikan Mbak Siska yang bisa di-sharing ke teman-teman menjadi seorang wanita karir sekaligus seorang ibu yang sukses buat putra-putri. Oke, terima kasih Pak Yogi. Kalau ini berbicara sebagai ibu ya. Jadi kalau saya berplanning itu seperti ini. Saya tidak menganjurkan anak saya ataupun seorang wanita itu untuk kerja kantoran. Bagi saya, karena kewajibannya seorang wanita itu tetap rumah tangganya nomor 1. Jadi saya sudah berplanning dulu. Mungkin kita pada saat masih muda kita harus mencari ilmu sebanyak mungkin, pengalaman sebanyak mungkin. Saya yakin deh setiap orang yang sudah punya keahlian nanti rezeki itu tuh datang sendiri. Dengan sendirinya akan datang. Jadi pada saat usia saya di umur 33, qadarullah Allah sudah menitipkan perusahaan dan saya buka lagi perusahaan untuk eventnya. Jadi pada saat itu intinya saya bisa ngatur diri saya sendiri. Jadi saya tidak, maaf ya, kalau kita kerja di orang kan diatur nih. Kalau saya kerja di sini, saya bisa mengatur. Oh, saya pagi masih bisa ngantar anak. Oh, pagi anak saya pulang saya masih bisa jemput. Nanti palingan sekarang udah canggih ya Pak ya, sudah bisa by WA sama tim yang di kantor. Baru mungkin habis zuhur saya mulai menyusun janji-janji saya sama klien-klien. Jadi keluarga terhandle, kerjaan pun terhandle, semuanya berjalan dengan seirama tanpa ada yang merasa wah mama nggak pulang, ini kebanyakan meeting nih. Enggak, saya juga dulu kalau meeting di Jakarta maupun di Bandung saya pun nggak pernah nginep, saya pasti pulang walaupun jam berapapun itu, karena saya nggak mau saya pada saat anak bangun saya nggak ada, saya nggak mau itu. Seperti itu. Ini menarik teman-teman, skala prioritas tetap keluarga. Iya. Dan beliau memahami benar kodratnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri ya. Iya betul. Jadi beliau yang dilakukan selama ini adalah bagaimana membuat manajemen waktu dengan skala prioritas yang baik. Dulu, iya. Jadi tetap prioritas 1 keluarga, suami dan anak. Sekarang kita beralih ke Mas Krisna. Baik, Mas Krisna, kira-kira apa yang mau disampaikan, clue apa yang bisa di-sharing ke teman-teman, yang bisa menjadi sebuah energi positif yang bisa membuat mereka lebih bersemangat dan yakin bahwa apa yang diimpikan itu bisa wujud. Oke, makasih Pak Yogi. Hal yang positif yang bisa saya share adalah anak-anak muda harus semangat. Gadget time itu bisa kita atur kok. Jadi jangan kita diperbudak, kita harus gadget minded tapi all the time gitu. Semua waktu kita itu every single minute kita hanya fokus ke handphone kita. Nah, handphone ini bisa kita manfaatkan untuk alat mencapai sukses. Tapi kalau tidak atau salah menggunakan, ini juga bisa menjadi candu yang akhirnya kita tidak bisa doing something outside dan kita we have no something getting gitu ya. Yang kita dapatkan apa? Nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan ini dengan baik untuk promo kita, untuk personal branding, itu akan menjadi hal yang positif. Kemudian jangan takut untuk bermimpi dan mencoba hal yang memang menjadi minatnya. Tidak semuanya orang yang berhasil itu langsung instan jadi gitu. Pasti melalui proses-proses yang kadang sakit gitu ya. Bully pasti ada, tapi jangan takut dan jangan underestimate.
Profesinya apa? Dulu waktu itu saya sempat profesinya apa? Kenal sama cewek, kemudian ketemu sama bapaknya penyiar radio. Aduh gitu. Jawabannya aduh gitu. Dan itu saya langsung gini, aduh kayaknya underestimate saya nih. Ini gimana? Iya, akhirnya saya pikir saya harus saya nimba ilmu dulu. Lu mau sama aku tungguin sampai gue jadi gitu. Dan saya punya keyakinan tadi kalau kita bersungguh-sungguh tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita harus konsisten dan juga kita nggak boleh kehilangan karakter. Jadi kita harus punya karakter yang genuine menurut saya. Yang genuine. Karena original, ya. Original karakter ini akan membuat kita berbeda dengan karakter-karakter yang lain. Baik. Pak Yogi dengan karakternya, Krishna dengan karakternya, Mbak Siska dengan karakternya, dan kita akan dikenal dengan itu. Oke. Seperti itu. Be yourself. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, tapi tetap kita harus belajar. Betul. Belajar dari pengalaman orang, dari kisah sukses story-nya orang lain, sehingga kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan. Betul. Jadi hal-hal yang kesulitan mereka yang pernah dilaluinya tentang perjuangannya itu bisa menjadi alat kita untuk supaya meminimalisir masalah gitu. Jadi yang sudah menjadi pengalaman orang lain, anggap aja itu pengalaman kita juga. Baik. Pengetahuan ya. Jadi hari ini kita sudah diinspirasi oleh Mbak Siska dan Mas Krishna ya. Sukses terus Mbak Siska, Amin, Mas Pak Yogi. Krishna. Amin. Sukses selalu untuk Geraha Land, untuk Pak Yogi dan tim juga. Terima kasih sudah banyak mensupport kita juga ya, baik Elsanda maupun Mas Krishna juga. Terima kasih atas kerjasama yang baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan bersama ini bisa memberi manfaat untuk banyak orang lagi. Betul. Ya, dan juga mengajak orang, menginspirasi orang untuk bisa lebih sukses lagi, dan sebuah jaminan barang siapa bersungguh-sungguh maka Akan berhasil. Manjada wajada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.